Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo. Tofo. Ya, Suce semua yang berada di rumah, hari ini kembali lagi bersama saya, Suce Natasya, dan Mahaguru Sukawati Prasna, Mitofo Mahaguru. Ami Tofo, Suce Natasya. Ya. Nah, hari ini kita akan kembali berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan April ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 1 siang yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Vihara Sukawati Prasna atau VSP Vihara Sukawati Prasna. Nah, untuk tema upacara pada bulan ini ya yaitu Rezeki dan Tolak Bala Marici Bodhisattva. Nah, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru untuk kita menanyakan siapakah sosok dari Adinata kita pada bulan ini yaitu Marici Bodhisattva dan tema dari upacara ini yaitu Rezeki dan Tolak Bala. Ya, silakan Mahaguru, waktu dipersilakan. Terima kasih Suce Natasya. Ya. Baik, kepada semua sesung suci umat sedharma dimanapun berada, saat ini saya kembali menjelaskan tentang Api Homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan April ini. Adinatanya adalah Bodhisattva Marici. Ya. Bodhisattva Marici yang tertampak di gambar di hadapan kita ini, beliau merupakan perwujudan dari Dewi Daumu, ya, sesuai dengan versi Chinese ya. Jadi Bodhisattva Marici di sini wujudnya duduk dengan posisi wajra penuh di atas Padmasana, memiliki 3 wajah dan 8 lengan. Ya, nah Bodhisattva Marici ini lengan yang bagian depannya membentuk mudra, ya. Mudra di sini mungkin agak sedikit berbeda karena mudranya hampir sama dengan mudra dari Mahacundi Bodhisattva. Karena sesungguhnya Taumu sendiri ataupun Marici Bodhisattva juga identik dengan Mahacundi Bodhisattva. Ya, jadi mudranya ada yang lipatnya ke dalam itu mudranya Marici dan ini mudra yang seperti Mahacundi. Ya, jadi jangan sampai bingung juga ya, karena beliau pun juga merupakan identik ya bersama dengan Mahacundi Bodhisattva. Ya, kemudian lengan yang sebelah kirinya ini menopang matahari, kemudian ini segel emas dan satu lengannya lagi memegang tombak panji ya. Yang sebelah tangan kanan menopang bulan, kemudian memegang wajra genta dan satu lengannya lagi memegang busur panah. Ya, jadi wajah dari Marici Bodhisattva ini ada 3, yang bagian depan wajah yang penuh damai, ya, cinta kasih, kemudian yang sebelah kirinya itu wajah murkanya, biasanya dengan perwujudan muka yang seperti hidung babi ya biasanya. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah wajah welas asih. Kalau diinikan warna, Bodhisattva Marici ini tubuhnya berwarna kuning. Jadi bagian wajah mukanya itu warna kuning. Ya, kemudian yang sebelah kirinya warna biru, sebelah kanannya warna merah. Ya. Oke. Ya, Bodhisattva Marici juga merupakan emanasi dari Buddha Vairocana. Ya, dan merupakan salah satu dari 24 dewa pelindung. Ya, kemudian beliau juga dikenal juga sebagai Dewi Perang. Ya, perang melawan kejahatan, perang melawan yang ketidakadilan gitu. Ya, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa diberkahi oleh Bodhisattva Marici, tapi di Api Homa ini berkah yang diberikan oleh beliau adalah khusus rezeki dan tolak bala. Ya, ini juga banyak juga mungkin Suce yang penasaran nih Mahaguru ya, karena kan mungkin Marici Bodhisattva ini ya itu seperti tadi ya Dewi Perang, ya betul. Sebagai sosok Dharmapala biasanya. Nah ini mengapa tema pada bulan ini yaitu rezeki ya dan tolak bala ya gitu, seperti itu. Iya. Bulan ini rezeki dan tolak bala. Jadi rezeki ini mungkin lebih ke dari tubuh dari Bodhisattva Marici sendiri yang berwarna kuning, memang itu adalah memberkahi kesejahteraan.
Ya, jadi titik fokusnya adalah pemberkahan kesejahteraan. Kemudian tolak balanya biasanya itu dilambangkan dengan warna putih sih ya, Iya, gitu biasa ya. warna putih. Tapi biasanya identik Bursa Pamarici memberkahi paling besar ada di tolak bala. Di Ya, tolak bala. paling besar di tolak balanya. Jadi kayak meredam bencana, malapetaka, malabahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sedang mengalami permasalahan-permasalahan biasanya duniawi yang paling banyak ya. Kayak mungkin kita ada permasalahan hukum, ya mungkin hutang piutang, kemudian juga dari perampokan, ya terus juga gangguan makhluk halus. Ya terus juga banyak lagi ya seperti bencana-bencana lainnya, kebakaran, mungkin kayak air ya, mungkin ya bisa air bah mungkin kayak banjir ya, kemudian angin juga ya, kayak puting beliung yang anginnya terlalu besar, jadi kita bisa terhindar dari bencana-bencana tersebut gitu. Tolak balanya di sana. Tolak bala di sana ya. Dan rezeki dari karena perwujudan wujud beliau yang berwarna kuning tersebut ya. Iya, sebenarnya di sini pun juga di dalam wujud beliau segel emas ini ya, segel emas ini itu juga di samping perwujudan warna kuningnya, segel emas itu juga merupakan kayak seperti pengesahan pemberkahan rezeki beliau. Jadi kalau misalkan beliau memberkahi rezeki, maka beliau akan mengesahkannya dengan segel emasnya. Aduh, Gitu. sangat beruntung sekali ya, khususnya semua kita berkesempatan untuk bisa menghadiri atau berpartisipasi dalam upacara Api Homa dari Marici Bodhisattva ini. Yang tentunya memiliki manfaat yang banyak sekali ya, apalagi khususnya di duniawi ya, Ma Guru ya. Iya, banyak sekali hal-hal duniawi yang bisa mendapatkan pertolongan dan juga bantuan dari Bursa Pamarici ya. Ini juga untuk donatur kedua ini adalah rupang babi rezeki ya gitu. Jadi di saat ini pun juga wahana gitu dari Bursa Pamarici itu juga memberkahi rezeki juga gitu ya, karena yang babi ini babi-babi emas ya biasanya gitu. Baik, nah khususnya semua, nah seperti biasa ya di setiap bulannya ini Ma Guru memang banyak dari para umat ini yang berantusias ingin bertanya dengan Ma Guru. Nah kita langsung saja ya ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, dan sudah kami rangkumkan. Nah ini pertanyaan pertama Ma Guru, mengapa rupang Bodhisattva Marici selain duduk di atas patwa juga ada yang duduk di atas kereta babi emas? Nah, apakah keduanya sama atau berbeda atau bagaimana, Ma Guru? Iya, tentunya sama ya, sama-sama Bodhisattva Marici. Cuman perwujudan itu disesuaikan dengan situasi ya, di mana beliau saat itu sedang apa ya, sedang membantu untuk mengalahkan kejahatan, misalkan gitu, mau berperang ya, melawan ketidakadilan gitu ya, hal-hal yang tidak baik, melakukan tolak bala itu, maka beliau akan menampakkan wujudnya sebagai di atas kereta babi ya, babi itu gitu, ya. Ya jadi seperti wujud beliau sedang berperang. Nah kalau dalam wujud yang ini Padmasana biasanya beliau memberkahi ya, khusus untuk di saat hendak memberkati para umat yang mungkin bersadana, memohon ya kan. Nah beliau akan mewujudkannya dengan wujud yang di atas Padmasana gitu, tidak sedang naik kereta perang. Jadi tergantung dari situasinya dan ya, kondisi. Makanya mungkin setiap orang bisa kadang mendapatkan yukta tuh melihatnya berbeda ya. Betul, bisa berbeda gitu ya. Nah kadang juga beliau duduk di atas seekor babi hutan ya gitu ya. Ada juga yang seperti itu ya. Ya, ada juga yang dia babi hutan, kemudian di atasnya tetap Padmasana, beliau berdiri dengan sangat agung. Jadi perwujudannya itu semua sama. Iya sama semua ya, tergantung dari situasinya. Betul. Nah lalu ke pertanyaan berikutnya. Apakah dengan bersadana kepada beliau, Ma Guru harus berpantang makan daging babi? Nah itu karena mengingat ya di keretanya itu ditarik oleh babi emas ini gitu kan. Iya, saya juga suka dengar sekali ya bahwa ada mereka yang merasa dekat dengan Bodhisattva Marici,
Kemudian mereka juga langsung, saya dekat sama Marici Bodhisattva, saya nggak boleh makan daging babi. Iya, gitu ya. banyak sekali Mbak Guru begitu. Kenapa ya kan? Iya. Ya karena saya merasa dekat dengan beliau aja gitu ya. Nah sebenarnya kalau di kita ya metode Sukati Tantra itu di saat kita mau vegetarian ataupun kita sedang mungkin mau berpantang pada makanan daging tertentu gitu, disesuaikan dengan penerimaan tubuh kita ya. Jadi di saat kita melatih diri itu ada kalanya kita akan tubuh tuh tidak bisa menerima, Menolak sendiri ya, gitu ya. dengan sendirinya pas kita makan makanan bernyawa tersebut, kita langsung mual, mau muntah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu berarti tubuh nggak bisa menerima. Nah berarti tandanya memang kita ya harus bervegetarian dulu gitu. Iya. Memang vegetarian ini kalau di kita itu nggak permanen ya. Berarti vegetarian selamanya vegetarian, tidak. Kadang-kadang ada masanya sampai berapa lama, berapa tahun gitu ya. Jadi semakin meningkatnya level pelatihan diri kita, makanya itu pun juga pasti akan ada perubahan-perubahan gitu. Tidak permanen ya. Iya, Mbak tidak Guru. permanen. Nah, mengenai makan babi ini mungkin bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan Bodhisattva Marici ya, mungkin sangat ya lebih bagus sekali kalau misalkan tidak makan daging babinya gitu ya, karena babi itu merupakan wahana ya, maupun kendaraan ataupun binatang spiritual tunggangan dari Tunggangan spiritual. Bodhisattva Marici gitu ya. Jadi sebagai bentuk mungkin kayak penghormatan kita kepada beliau, menghargai beliau gitu ya. Jadi kita juga ya nggak memakan binatang yang seperti wahana yang beliau gunakan gitu. Ya, tapi kalau misalkan mereka ya umum, ya nggak harus ya, tidak harus berpantang gitu ya. Kecuali memang sudah melatih dengan ininya ya, tubuh nggak bisa menerima ya udah ikutin aja. Ikutin alurnya ya, seperti itu betul. Mbak Guru. Wah bagus sekali. Nah lalu ada juga yang bertanya Mbak Guru, apa yang dimaksud dengan membangkitkan kekuatan kemenangan? Nah ini mungkin ada di salah satu manfaat dari di flyer Api Homa Iya, ya. karena membangkitkan kekuatan kemenangan. Jadi kalau misalkan kita memiliki kedekatan dengan Bodhisattva Marici, maka tuh kita akan bisa apa ya, menang di dalam satu pertandingan mungkin ya, mungkin apa yang sedang kita dalam kompetisi apa gitu ya. Tender-tender juga termasuk dong ya Mbak Guru? Termasuk iya. termasuk juga itu ya, kita sedang ini apa untuk berhasil di dalam hal itu gitu. Maka kita akan diberkati oleh beliau untuk bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan. Wah bagus sekali nih ya Susuce ya. Ya bisa itu di rupang beliau tuh lambangnya ini ada satu tombak panji ya. Ini panji perang, terus juga busur panah. Jadi busur panah itu juga melambangkan kemenangan ya, kemenangan tanpa tanding gitu biasanya gitu. Ya Susuce ya. Bagi Susuce yang mau memenangkan perang-perang yang sedang bisa perang-perang dalam kadang duniawi ya. Duniawi maupun yang kelihatan maupun tidak kelihatan Betul. juga gitu, Iya, seperti melawan itu. mungkin gangguan makhluk halus ya kan, gangguan marah ya kan, mungkin pikiran-pikiran negatif kita juga bisa. Ya, jadi perang di sini dimaksud hal yang positif ya Susuce ya, bukan perang untuk Ya, menyakiti bukan perang ya. mau cari gara-gara Iya. ya. Perang menyakiti. Perang cari gara-gara terus mau sengaja mau menyakiti orang lain, itu ya nggak boleh, nggak sesuai dengan Buddha Dharma Betul gitu. sekali. Nah oke, berikutnya Ma Guru, bagaimana caranya supaya bisa lebih dekat dengan Marici Bodhisattva sedangkan sadhana saya belum ke Dharmapala Yoga gitu. Jadi bagaimana mungkin cara berkontak dengan beliau untuk lebih berkontak gitu. Untuk bisa dekat dengan Bodhisattva Marici tentunya kita harus rajin baca mantra, sutranya, ya kan, bersadana kepada beliau. Tapi saya belum di Dharmapala Yoga gitu ya. Iya. Apa nggak boleh? Iya. Boleh gitu ya. Jadi untuk menyambung jodoh karma, untuk supaya lebih dekat dengan beliau, terus juga supaya kita bisa mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang beliau berkahi, kita boleh kok menjapa mantra hati, kemudian sutranya dan juga bersadana ya kepada Bodhisattva Marici
gitu. Kalau di Dharma Pala Yoga itu nantinya biasanya lebih ke latihan-latihan untuk bisa penyatuan, bimbingan, untuk bisa menjadikan beliau sebagai Dharma Pala utama. Gitu, Dharma Pala utama kita. Karena kan kita melatih secara tantra itu kita harus menyempurnakan segitiga agung itu, ya, guru, yidam, dan Dharma Pala. Nah, kalau kita berniat mau jadikan Bodhisattva Marici ini sebagai Dharma Pala utama kita, ya mungkin nanti nunggu sampai kita di latihan Yidam Yoga dan Dharma Pala Yoga. Tapi gitu. disambung dulu, didekatkan dulu dari Dekatkan sebelum dulu itu, mulai dari ya. sekarang, boleh. Nah, tuh ya Sesuce ya, bagi yang ingin berniat ya mendekatkan diri, ya jadi mungkin melihat dari niat kita ya, Maha Guru ya. Niat kita positif, mulia, ingin mendekatkan. Nah, berarti tidak terbatas oleh karena kita harus Dharma Pala Yoga dulu, itu tidak begitu ya. Semua bisa. Yang penting telah mendapatkan abhiseka untuk penjapaan mantra dan sadhana beliau. Nah itu ya Sesuce ya, makanya jangan lewatkan kesempatan nanti di live streaming ya, juga akan mendapatkan abhiseka tersebut ya Maha Guru ya. Betul sekali. Abhiseka sadhana. Nah oke. Nah berikutnya Maha Guru, Marici Bodhisattva berkepala 3, berwajah 3 yang berbeda-beda. Apa arti dari ketiga wajah Marici ini? Iya, tadi sudah sebagian saya jelaskan ya, 3 wajahnya. Yang satu adalah yang cinta kasih, penuh kedamaian. Kemudian yang kanan itu wujud yang sukacita, ya, wujud gembira, welas asih. Kemudian yang sebelah kirinya itu wujud murka, ya. Kemudian warnanya itu kan kuning, depan, kiri biru, sebelah kanannya merah, ya. Berarti itu kan lambang merah. Merah itu biasanya pemberkahan untuk mencapai kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan. Kemudian kalau yang bagian depan itu kan kuning, ya, lebih kepada kesejahteraan, rezeki, ya. Yang kanan penaklukan dan perlindungan. Bagus sekali, berarti lengkap ya Maha Guru ya. Lengkap. Oke, nah berikutnya tadi Marici, Dewa atau Dewi itu sudah terjawab juga ya dari Dewi ya Maha Guru tadi ya. Iya, beliau sebenarnya Widya Ratsni ya, Dharma Pala wanita, ya, pelindung Dharma wanita dalam wujud wanita gitu ya. Tapi karena kedahsyatan kekuatannya sangat besar, dia juga merupakan salah satu dewi perang gitu ya. Jadi kan energinya ya bagaikan seorang pria ya gitu ya. Banyak para umat yang jadi bingung nih dewa apa dewi gitu ya Mas. Iya betul. Jadi dewi perang ya, hampir sama juga dengan Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning ya. Jadi ada Cakrawartin ya, mahkota Cakrawartin itu juga untuk perang juga. Betul. Gitu. Ya, kalau pas lagi perang bisa seperti laki-laki gitu. Beliau juga perwujudan rupangnya juga ada yang dalam wujud laki-lakinya gitu. Tapi sesungguhnya beliau merupakan Widya Ratsni yang telah mencapai bodhisattva. Wah, itu sudah terjawab ya, Sejek. Nah, berikutnya Maha Guru, pertanyaan yang terakhir nih Maha Guru ya. Nah, jika saya telah berpartisipasi dalam berbagai acara api homa rezeki, Maha Guru, dengan berbagai adinata, apakah saya harus menjapa mantra hati setiap adinata tersebut di rumah? Atau adinata yang api homanya terbaru saja mungkin? Nah jadi siapakah adinata yang lebih baik saya fokuskan baca? Seperti itu. Baik, ini kalau kita baca setiap adinata api homa ya, setiap bulan ada satu api homanya ya. Dapat abhisekanya ya, kemudian kita baca satunya minimal 108 kali kan satu hari gitu ya. Nanti bulan ke depan ada yang baru lagi. Nah, kita tambah lagi. Lama-lama banyak yang mau kita baca. Semua ya kan? Bagus gitu. Ya semua bagus, semua kalau bisa dibilang semua adinata api homa itu nomor 1. Betul. Karena mereka mempunyai spesialisasi sendiri-sendiri untuk memberkahi banyak makhluk hidup gitu. Sesuai dengan aspek yang dibutuhkan ya. Jadi kalau
semua adinata dibaca mungkin itu terlalu banyak ya. Kemudian akumulasi penjapaan pun juga menjadi terpecah gitu. Iya, Yang harusnya kalau misalkan satu adinata kan kita bisa akumulasiin setiap hari kan langsung banyak sekali kan. Sedangkan kalau misalkan kita baca banyak sekali, nah itu terbagi. Misalkan 10 adinata ya kan. Nah itu 108 gitu ya. Akan lebih bagus kalau misalkan satu adinata kita langsung baca 10 putaran. 1000 langsung tuh ya. 1080 kali jadinya kan gitu. Bener. Jadi kalau bisa sih dijapa sesuai kebutuhan ya Sesung Secie. Misalkan kebutuhan kita aspek apa yang saat ini mungkin sedang hendak kita tuju. Atau ada harapan tertentu yang hendak kita mohon supaya bisa terwujud atau terkabulkan. Ya mungkin berhubungan dengan manfaat yang diberikan oleh Bursa Pamarici. Oh di Bursa Pamarici itu ada manfaat yang saya memang sedang lagi membutuhkan, ini mungkin belum terrealisasi, belum terwujud, harapan baik lah gitu. Nah ini kita japa gitu mantra beliau setiap hari untuk pendekatan, untuk juga keberhasilan ya. Nah sampai mungkin kita mendapatkan yukta gitu ya, mendapatkan keberhasilan dari tujuan dan harapan kita itu terwujud gitu. Nah. Sudah terwujud nih yang harapan ini gitu ya. Nah setelah itu kalau sudah terwujud ya kita mengucapkan terima kasih kepada beliau ya kan. Nah mungkin nanti kalau misalkan pas kita ada permasalahan lagi yang lain ya mungkin kita baru menjapa adinata yang berhubungan dengan apa yang sedang kita hadapi. Jadi melihat situasi dan kondisi kita juga keperluannya apa ya. Kalau di ini aduh permasalahan saya banyak gitu ya. Bisa kalau manusia tuh permasalahan banyak ya. Mereka rezeki mah guru. Paling utama itu paling ya utama rezeki. bisa rezeki. Paling gitu utama ya. itu sebenarnya yang paling pertama itu adalah kesehatan. Betul. Karena saya dapat ini juga dari seseorang tuh walaupun dia punya duit banyak gitu kan. Tapi kalau saya nggak sehat juga saya nggak bisa nikmatin gitu. Ya kan. Yang paling pertama itu adalah pasti kesehatan ya kan. Kesehatan yang pertama. Yang kedua itu apa ya. Kepanjangan umur mungkin ya. Kalau misalkan kita sehat tapi kita nggak panjang umur ya kan, kita sehatnya cuma berapa 10 tahun ya, cuma sampai 40 tahun aja ya, 50 tahun. Nggak panjang umur ya kita juga nggak bisa menikmati, nggak bisa menjalani kehidupan apa yang kita mau ini kan nggak bisa. Jadi kesehatan, umur panjang, baru pemberkahan rezeki dan kesejahteraan. Nah tuh ya sesuai ya, jadi kita bacanya itu sesuai dengan kebutuhan kita ya berarti ya Mbak Guru ya. Kalau itu kan umum ya, biasanya kan kalau ada permasalahan-permasalahan yang terkhusus-khusus itu loh. Sedang ada masalah apa yang genting gitu. Betul. Yang membutuhkan satu jalan keluar yang lebih cepat untuk bisa mengatasi gitu. Nah itu baru kita japa mantra adinata itu. Berarti kalau untuk mungkin case-case khusus baru dijapa adinata tersebut, tapi untuk mungkin kita mau memilih adinata tersebut sebagai dharmapala kita, itu baru itu yang difokuskan. Untuk dharmapala harus nanti masuk ke tahapan pelatihan di bidang yoga dan dharmapala yoga. Nah, itu ya sesuci. Kayak seperti contohnya ada orang yang punya permasalahan pidana gitu ya, kepolisian pernah tuh gitu. Nah itu kan sedang ada permasalahan itu gitu kan, masalah kasus hukum ya biasanya. Masalah hukum. Nah saat itulah dia terus menjapa mantra Marici gitu. Nah biasanya dengan semakin dekatnya baca mantra Marici itu biasanya ada perlindungan dari Bursa Pamarici gitu. Permasalahan hukum dia itu terselesaikan dengan baik gitu. Dia nggak kena masalah dan lain sebagainya gitu. Wah itu ya Suci ya. Nah jadi baru boleh mungkin ganti dengan adinata lain yang mungkin sesuai kebutuhan permasalahan hidup kita. Gitu. Kita kalau kayak saya sereknya mau yang ini itu juga boleh ya Mang Guru. Kita mau rezeki tapi saya mau sereknya yang ini nih misalnya. Itu juga boleh juga Mang Guru. Ya sereknya itu tergantung kayak kontak di dalam batin kita gitu. Kayaknya saya merasa punya kedekatan gitu ya. Walaupun kita nggak punya kemampuan kontak batin dengan beliau gitu, nggak merasakan, tapi kayaknya saya seneng banget gitu melihat Bodhisattva Pamarici gitu, kayak rasa suka, rasa ini. Nah itu boleh kita. Itu juga boleh ya Pak Guru. Sambung kedekatan dan juga supaya biasanya kalau kita suka, kita deket,
Nah, beliau pun juga pasti akan lebih ini lagi untuk memberkahi kita. Lebih berkenan nih. Lebih berkenan untuk menyambung jodoh karma. Bagus sekali ya penjelasan dari Mbak Guru. Semoga para umat semua, Sunsuce semua yang masih bingung ya bisa terjawab ya kebingungan-kebingungannya ini. Nah, jangan lupa Sunsuce semua, kembali lagi saya ingatkan upacara Apihoma akan diadakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 1 siang secara live streaming di YouTube VSP Vihara Sukawati Prasna. Nah, di sana juga akan ada mendapatkan abiseka penjapaan mantra ya dan sadananya. Jadi pastikan Sunsuce yang ingin berpartisipasi untuk bisa mengikuti live streaming tersebut dan juga bisa berpartisipasi untuk pengambilan donatur 1, donatur 2 ataupun donatur sukarela dengan mengikuti pengisian form ya, pengisian lingpai, kayu homa itu semua nanti bisa. Untuk semua informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Suce Yang Manin ya. Nah, saya dengar-dengar nih Mbak Guru udah slotnya tinggal sedikit nih Mbak Guru. Ya, jadi segera ya Suce ya, jika berkenan ya ingin menyambung jodoh dengan beliau atau ingin berpartisipasi untuk donor 1, donor 2, segera hubungi Suce Yang Manin ya. Iya, karena beliau juga merupakan salah satu dharmapala aliran Sukawati Tantra ya. Ya, gitu. Beliau kemarin kan Kala Cakra, kali ini Bodhisattva Marici. Dan beliau itu merupakan bodhisattva atau pelindung dharma sebenarnya yang paling mudah berkontak batin. Dan paling cepat sekali untuk merealisasikan harapan kita. Wah, gitu. Maka dari itu Mbak Guru. Iya. Jadi baik sekali ininya ya, antusiasnya sangat besar sekali gitu. Iya, betul. Banyak yukta sebenarnya. Banyak mereka yang mendapatkan mukjizat juga yukta dari Bodhisattva Marici gitu. Macam-macam ya, pokoknya ya dari tolak bala itu, dari mungkin rezeki itu ya kan, dari perlindungan terhadap segala kesulitan gitu. Wah, bagus sekali ya. Ingat Sunsuce, jangan lewatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, sekian untuk penjelasan Apihoma pada hari ini. Semoga penjelasan hari ini dapat bermanfaat untuk Sucing semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Tofo.